Selamat pagi, kembali kita berjumpa di hari kedua minggu ini. Kalau kemarin kita sarapan tentang ketaatan, hari ini kita mau belajar sarapan tentang beribadah. Kunci kedua untuk diberkati. Yuk kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Bapa. Terima kasih Putra Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami masih bisa bangun pagi ini. Itu semua karena anugerah-Mu semata-mata. Sebab itu kami mengucap syukur. Dan kami sudah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi pagi ini. Mari ya Bapa, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmatinya. Amin. Mari kita naikkan dulu satu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Pun harus dengan sukacita. Bukan masih ngantuk-ngantuk, malas-malas dibangunin. Mari kita siapkan menikmati sarapan sorgawi. Wow, luar biasa. Hari ini hari yang sangat luar biasa karena kembali kita bisa bertemu di dalam kasih Kristus. Banyak orang nonton di YouTube untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi setiap pagi, khususnya siswa-siswi SKBB dengan keluarga masing-masing, kalian bisa menikmati sarapan sorgawi. Satu hal yang sangat luar biasa. Karena biasanya orang sarapan hanya kenyang di perutnya. Tetapi ini kenyang untuk hati kita. Kenyang untuk rohani kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Sudah siapkan kan Alkitabnya? Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan huruf besar, bukan sembarang Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya di sini Yahweh. Tetapi orang Israel tidak akan menyebut Yahweh itu sangat kudus. Mereka sebutnya Adonai. Kita katakan Tuhan, ya. Jadi bukan beribadah kepada patung, bukan beribadah kepada roh-roh jahat, bukan beribadah kepada dunia ini, tetapi beribadah kepada Tuhan. Huruf besar semua artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada setiap manusia. Kemudian lanjut lagi, kepada Tuhan Allahmu
maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuh, kalau beribadah kepada Tuhan Allahmu, kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kamu akan diberkati. Kita akan menikmati di berkat Tuhan. Roti makananmu. Saya kan gak makan roti, makan nasi. Karena masa Musa menulis ini, orang tuh tidak ada yang makan nasi, makannya roti. Jadi artinya Tuhan memberkati makanan kita. Apa yang kita makan meskipun sederhana, Tuhan berkati menjadi sehat, menjadi kuat, bertumbuh dengan normal. Ya, bukan bertumbuh ke samping. Itu nggak normal, itu makannya kebanyakan. Bertumbuh ke samping, Tuhan mau kita bertumbuh tinggi dan sehat. Kemudian dan air minuman, air kita juga diberkati. Apa yang kita minum tidak mendatangkan penyakit. Kemudian, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukan hanya makanan dan minuman yang diberkati, tetapi kita juga dijauhkan dari penyakit. Loh, tapi sekarang kan banyak corona di mana-mana. Ada COVID itu. Ucok, jangan kau keluar, ada COVID. Nanti kau kena COVID. Artinya apa firman Tuhan ini? Apakah salah? Tidak salah. Boleh ada penyakit. Tetapi ketika kita beribadah kepada Allah pencipta, yaitu Yesus Tuhan, maka kita tuh ada perlindungan. Tapi bukan artinya ya udah karena saya ada perlindungan, ada APD dari Tuhan, jadi saya keluar aja kemana-mana sembarangan. Oh no. Kemarin kita sudah belajar, Tuhan katakan kita harus menjadi orang-orang, anak-anak yang taat. Taat kepada peraturan. Karena kalau kita tidak taat, kita juga tidak akan mengalami berkat. Kita taat, kita beribadah juga. Wah, itu berkatnya berlimpah-limpah. Tuhan mau kita diberkati. Oleh sebab itu, biar kita ikutin aturannya. Kita harus beribadah, bukan sembarangan beribadah. Ada banyak anak-anak, saya suka lihat di gereja-gereja. Di dalam ibadah anak-anak, ketika ibadah mereka bawa apa? Bawa mainan sambil main. Atau yang kecil-kecil sambil disuapin makan, sambil minum susu. Atau juga main handphone kalau anak-anak remaja, anak-anak SMP, SMA, bahkan yang SD juga main handphone. Ya, main game atau buka WhatsApp. Itu bukan beribadah. Cuma badan kamu, hati kamu tidak beribadah. Tuhan mau hatimu beribadah. Mengapa? Sebab Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Hati Tuhan ada kita. Di hati Tuhan tersimpan kita. Dan Tuhan mau supaya kita di hati kita juga menyimpan Dia. Bukan menyimpan game kita. Ketika kita ibadah, apa yang kita lakukan? Ketika kamu ibadah, apa yang kamu lakukan? Kamu sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan? Kamu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kamu sekedar datang saja? Apalagi nanti kakak pembinanya atau pendetanya khotbahnya gak enak, bosen, gak menarik. Lalu kamu mulai buka WhatsApp, kamu mulai main game, atau kamu tidur. Karena semalam kamu tidur kemalaman, gak siap untuk ibadah. Mari bertobat supaya engkau diberkati. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena Tuhan tidak pernah melupakan untuk memberkati kita setiap detik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita punya hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Beribadah bukan sekedar datang ke gereja sungguh-sungguh. Tetapi setiap hari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu merupakan, menunjukkan apakah kita seorang yang beribadah kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar itu akan keluar lewat mulut kita, akan keluar lewat perbuatan kita. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, mari keluarga demi keluarga yang Tuhan sayang. Hari ini, adakah kamu hidup beribadah? Atau cuma ke gereja? Sekarang gak bisa ke gereja. Ibadah online di rumah. Sambil makan super mie? Sambil main? No. Tetap persiapkan. Saya setiap hari Minggu saya bangun lebih pagi, saya mandi, saya pakai baju yang rapi meskipun saya tidak pakai sepatu. Karena saya di rumah, saya duduk, saya dengarkan itu.
firman Tuhan. Saya ikuti ketika berdoa. Saya ikut naikkan tangan ketika memuji Tuhan. Ketika ada di kolom katakan persembahan harap ditransfer, saya juga transfer meskipun sedikit. Karena apa? Tuhan katakan ketika kita beribadah, ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Kita pun ikuti. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau beribadah dengan benar. Kita tidak beribadah dengan asal-asalan, sebab Tuhan mau memberkatimu. Mari kita naikkan satu pujian. Ya, Mr. Yonas silakan. Seperti rusa yang ya, lebih kuat lagi naikkan pujiannya. Dalam firman Tuhan ada kisah tentang seorang raja muda bernama Uzia. Dia baru 16 tahun menjadi raja, menggantikan ayahnya, Raja Amazia yang meninggal. Ketika Uzia menjadi raja, dia banyak melakukan hal-hal yang baik. Dia sungguh-sungguh mengikuti aturan Tuhan. Karena sejak kecil dia dididik oleh Imam Zakaria untuk hidup takut dan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuat Uzia berhasil di dalam pekerjaannya. Anak-anak, kalau engkau mau berhasil, hiduplah beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati pendidikanmu, kalau engkau ingin bisa mencapai kuliah, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang tentara yang takut Tuhan, menjadi seorang pengusaha, dari kecil kamu hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bawa aku lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tinggal di dalam indahnya detapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena ketika kami datang beribadah, kami bukan beribadah kepada patung yang ada tetapi tidak bisa melihat kami, yang ada tetapi tidak bisa menolong kami, dia tidak bisa bergerak untuk menghampiri kami, tetapi kami datang kepada Tuhan, Yahweh Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu, Allah yang menjamah kami, Allah yang hadir di dalam hidup kami, Allah yang ada di dalam setiap detik hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau belajar hidup kami adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar ketika kami datang beribadah, baik ketika doa di rumah, baik ketika di gereja, dimanapun kami mau belajar, hati kami juga datang beribadah. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau selama ini kami punya sikap yang salah di dalam beribadah. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, luar biasa. Saya percaya nanti ketika di kota Jakarta ini, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah dimanapun boleh dibuka kembali, dilakukan ibadah. Kalian, kita semua anak-anak Tuhan akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mulut, bukan hanya badan, tetapi hati. Dan kalian akan menikmati, saya juga akan menikmati berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.